Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, The Gardener, petani masa kini. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk organik cair, atau sebagian orang juga bilang itu adalah MOL ya, mikroorganisme lokal. Yang jelas bahan-bahannya itu ada di sekitar rumah kita sendiri ya. Jadi apa itu MOL, kemudian komposisinya itu apa aja. Jadi ikuti terus kegiatan saya pagi ini. Jadi kita ambil eh, bonggol pisang ya, karena bonggol pisang itu dia mengandung unsur fosfat dan biasanya banyak cacing tanah yang berada di entah itu di bonggol pisang atau di kulit pisang. Jadi seperti ini contohnya. Nah ini ada cacing, ini bagus sekali. Artinya apa? Artinya nanti kalau kita bikin MOL dari ini, cacing itu akan datang dengan sendirinya di tanah tersebut ya. Yang maksudnya tanah yang sudah kita siram dengan MOL. Ini seperti ini bonggolnya. Nanti kita tata-tata, kemudian kita campur ya dengan air cucian beras dan tetes tebu atau molase. Kemudian untuk unsur N-nya, N kita ambil dari rebung atau pohon bambu yang masih muda. Ini kebetulan sekarang musim hujan, jadi kalau musim hujan itu bambu itu dia sedang menyusui, artinya banyak sekali bambu-bambu muda yang dia akan tumbuh ya. Seperti ini. Ini untuk ibu-ibu biasanya bisa dimasak, jangan bung. Jadi kali ini kita akan bikin MOL dari ini. Kenapa pohon bambu? Karena bambu yang masih muda dia mengandung hormon, yaitu hormon auksin, hormon pertumbuhan. Jadi bagus sekali untuk tanaman. Untuk unsur kalium di sana saya memakai bahan-bahan yang ada di sekitar. Ini kebetulan yang ada adalah pohon pepaya. Jadi buah pepaya yang sudah membusuk di atas. Biasanya dimakan sama codot ya, dan tenggabis. Jadi perlu sedikit usaha untuk sampai ke sana. Tadi pohon bambu mudanya, bungnya ini saya di sini tipis-tipis seperti ini. Kemudian agak susah itu nih bonggol pisangnya, ini saya iris dan saya gecek. Ini gecek nih. Bahan-bahannya yang kita punya adalah ini tadi, rebung atau bambu muda sebagai unsur N, kemudian bonggol pisang sebagai unsur P atau fosfat, dan yang terakhir unsur K atau kalium kita dapatkan dari
berbagai macam buah yang berakhiran dengan huruf K. Teman-teman tahu apa itu? Pepaya busuk, pisang busuk, apel busuk, ya itu. Jadi ini nanti kita larutkan ya, kita larutkan dengan ini ada zat molase ya. Molase itu adalah tetes tebu. Jadi dia sebagai makanan bakteri ya. Jadi kalau teman-teman tidak punya molase bisa pakai gula Jawa, bukan gula pasir ya, tapi gula Jawa. Kemudian kita punya air cucian beras. Jadi ini ya, tiap hari kan biasanya itu ibu-ibu itu kan masak itu. Nah itu air cucian berasnya jangan dibuang tapi ditampung aja seperti ini. Kita pakai untuk pelarutnya. Karena apa? Air cucian beras dia juga mengandung karbohidrat yang dibutuhkan bakteri gitu. Unsur N itu enggak hanya dari pohon bambu ya, tapi teman-teman bisa cari dari kelor ya, daun kelor, kemudian daun lamtoro, kemudian daun klereside ya, juga bagus sekali. Agak senggel. Nah, kalau di rumah nggak ada bonggol pisang ya, itu bisa pakai nasi juga sebenarnya. Tapi biasanya kalau nasi itu saya gunakan, saya taruh di bawah pohon bambu ya, karena di bawah pohon bambu itu kan subur ya, biasanya itu mengandung bakteri lactobacillus. Jadi nasinya diempel-empel, ditaruh di bawah pohon itu, kemudian ditutup pakai daun bambunya atau tutup pakai kertas atau apapun itu, yang penting nggak dimakan ayam ya. Kemudian nanti setelah itu tunggu sekitar 3-4 hari, itu nanti nasinya itu akan berjamur ya. Itu beda dengan nasi yang ditaruh di tempat biasa, jamurnya itu beda. Nah itu ya, itu nanti diambil nasinya, dipakai untuk sebagai campuran larutan air cucian beras dan molase, ini juga bagus dia. Kemudian yang terakhir ini, karena yang ada di sekitar tempat saya itu adalah pepaya ya, pepaya busuk ya, saya pakai ini. Kadang-kadang ada pisang busuk juga ada, tapi sekarang pisangnya belum ada karena kemarin habis saya makan. Kemudian langsung aja ya, ini saya taruh. Jadi untuk ukurannya itu teman-teman nggak perlu khawatir harus berapa. Yang penting semakin dia itu semakin pekat itu semakin bagus. Nah ini langsung. Jadi semakin pekat dia semakin bagus. Dan ini artinya bagus, artinya ada yang bekerja di dalam. Jadi yang bekerja itu adalah makhluk halus ya, karena kita nggak bisa melihat bakteri. Jadi semakin banyak gula itu semakin bagus, semakin banyak gangguan anak kecil biasa.
edisi tahun baru. Jadi ini semakin banyak gula atau molase itu semakin bagus karena dia merupakan makanan bagi bakteri ya. Jadi nanti ini akan saya tutup ya, saya tutup pakai kertas sama kain ini. Yang penting tutupnya itu jangan yang tidak ada udaranya, jadi masih harus ada udaranya, karena kalau kita tutup pakai plastik ya, jadi nanti akan meledos. Jadi kalau pakai ini, pakai kertas, kemudian saya pakai serbet. Kemudian saya ikat pakai karet ya. Nah ini setiap 2 hari kita cek kalau dia berbau ya, kalau dia berbau busuk ya, artinya dia kekurangan gula, kekurangan makanan, bakterinya kurang makanan, makanya dia mati, jadi busuk. Jadi setiap 2 hari saya cek, kemudian kalau busuk, kalau berbau ya, itu artinya busuk, saya kasih lagi zat gula atau molase ini. Bukan zat gula tapi molase. Setelah ini biasanya pupuk ini akan jadi sekitar 10-15 hari ya. Jadi ini pengganti pupuk NPK ya. Jadi unsur N itu bagus sekali untuk menghijaukan daun, kemudian unsur P itu untuk merangsang bunga tumbuh ya, kemudian unsur K ini untuk supaya buahnya ini berisi. Bisa diaplikasikan di sayur juga bisa, di tanaman buah juga bisa. Sekian dulu penjelasan dari saya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, dan dipraktekkan di rumah, karena ini menurut saya ini gampang sekali dan bahannya ada, semua ada. Jadi ada bahan-bahan dari limbah rumah tangga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya The Gardener